Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon, dan ini sungguh satu kehormatan bagi saya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam minggu ini kita bicara tentang firman Tuhan memiliki tujuan. Ini sesuatu yang sangat amat penting, ya. Kita harus sadar bahwa firman Tuhan yang diberikan kepada kita, yaitu Kejadian sampai Wahyu, itu bukan baru diedit kemarin, bukan hanya dipublish kemarin, tapi sudah bertahun-tahun diberikan kepada kita untuk kita dapat mempelajari, untuk kita dapat mengerti. Ya, hari ini saya bangun tadi pagi dan ada firman muncul dalam pikiran saya, tubuhmu adalah bait Allah. Dan Roh Kudus diam di dalam kau. Nah, Roh Kudus diutus untuk mengajar kita. Ya, sebetulnya firman Tuhan, Paulus pernah berkata bahwa sebetulnya kita semua mestinya sudah jadi guru. Kita sudah dengar ratusan, mungkin ribuan khotbah. Ya, kita sudah dengar sedemikian rupa. Tapi apa yang Tuhan sedang bicara kepada Anda? Kepada saya. Ya. Bagaimana kita bisa tahu? Kalau kita izinkan Roh Kudus mengajar kita, menginsyafkan kita, ya, semua dosa, menginsyafkan hak penghakiman dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang memiliki pikiran yang benar, ya, dapat mempelajari firman Tuhan karena dia mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, seringkali saya kutip dari 1 Korintus, bagaimana pentingnya untuk kita menyelidiki firman Tuhan dengan Roh Allah. Karena dengan pemikiran kita sendiri, pengertian kita sendiri, kita tidak bisa mengerti firman Tuhan. Kita sering berkata, wah itu nggak masuk di akal, itu nggak mungkin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa jauh kita percaya Tuhan. Seberapa jauh kita tahu bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Ada satu pertanyaan saya melemparkan. Apakah Anda percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin? Kalau ada sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita akan bertanya kenapa ini terjadi? Apa kita akan menyelidiki kenapa? Atau kita akan percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik dan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan yang telah dipanggil oleh Tuhan. Jadi kita harus kembali ke firman Tuhan, percaya, dan supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu sesuatu yang baik. Ya, mungkin Anda pada waktu Anda sakit, Anda ngomel, Anda komplain, ya, Anda menggerutu. Aduh Tuhan, kenapa saya? Ya, Anda kena tabrakan, Anda jatuh, apapun yang Anda alami, ya, jangan bertanya kenapa saya. Bertanya Tuhan, apa yang Engkau mau dari kehidupan saya? Ingat, iblis tidak pernah diam untuk menjatuhkan kita. Dia berusaha dengan 1001 cara untuk menjatuhkan kita supaya kita tidak mendekat kepada Tuhan, tapi justru kita menjadi jauh daripada Tuhan. Makanya kita harus kembali ke firman Tuhan. Kita harus sadar bahwa firman Tuhan diberikan untuk memiliki satu tujuan supaya kita akan bertumbuh di dalam Dia. Kita akan mengatasi semua masalah, kita akan bisa mengatasi semua problem yang kita miliki. Kebenaran yang Tuhan berikan tidak sama dengan kebenaran manusia yang berikan. Manusia akan merenungkan sesuai dengan pengertian mereka sendiri. Sedangkan firman Tuhan bilang begini, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Makanya penting sekali kita mengakui Yesus, mengakui Allah, mengakui Roh Kudus, mengakui firman Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini di dalam 1 Petrus. Pasal yang pertama, ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Ya, hampir sama dengan pada waktu kita mulai mengadakan devosi ini, mengadakan renungan ini. Ya, di dalam
1 Petrus 1 ayat 24 dikatakan begini. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Artinya apa? Semuanya akan habis. Semuanya akan lenyap. Semuanya selesai. Satu ketika sudah selesai. Kalau bagi kita, selesai kita itu kapan? Kalau kita mati. Atau kalau kita diangkat sama Tuhan. Sama-sama selesai. Ya, untuk hidup ini. Tapi justru kehidupan hari-hari ini menunjukkan kita nanti akan memiliki kehidupan kekal atau kematian yang kekal. Itu kematian yang kedua. Jadi ayat yang 25, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Apa itu firman? Kejadian sampai Wahyu. Seberapa jauh kita benar-benar izinkan Tuhan berbicara di dalam hati kita melalui firman Tuhan. Kita lebih percaya apa kata orang daripada apa kata Tuhan. Kita sangat mengandalkan manusia dibanding mengandalkan Tuhan. Ya, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah Anda sungguh-sungguh percaya firman Tuhan? Apakah saudara sungguh-sungguh mengikuti semua firman Tuhan? Apakah saudara taati firman Tuhan? Ingat, apa yang hidup itu semua lenyap. Semua kan ada akhirnya. Tapi firman Tuhan, bahkan kita sudah baca di awalnya, langit dan bumi lenyap. Tapi firman Tuhan akan mengatasi, akan berada terus menerus. Seberapa jauh firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kita. Yang saya maksud bukan apa yang saya sampaikan. Ya, saya sering bilang kepada Bapak Ibu Saudara yang kekasihnya, ya saya berkata bahwa penting sekali untuk kita benar-benar menyelidiki firman Tuhan. Apakah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan? Ya, baik nabi, ya, maupun guru, gembala, siapapun itu benar-benar dari Tuhan. Anda harus menyelidiki semuanya karena itu firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan sampai Anda dibawa ke jalan yang keliru. Ya, jangan disesatkan. Ya, jangan terima pengajaran iblis. Cerita dongeng. Ya, jangan cuma dengar apa yang mau didengar, cerita yang enak didengar. Sedangkan tidak menerima seluruh firman Tuhan. Makanya penting sekali untuk kita mulai cari Tuhan. Ya, seringkali saya bilang, ya, kita harusnya jadi guru. Karena kita sudah dengar sekian banyak pengajar. Tapi pada kenyataannya, kenapa kita sampai kenyataannya masih kayak kanak-kanak? Karena kita sendiri tidak pernah masuk untuk menyelidiki firman Tuhan, untuk mempelajari firman Tuhan, untuk renungkan firman Tuhan. Lebih percaya buku dongeng daripada firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semuanya sia-sia. Ya, Salomo dalam segala kekayaannya dia berkata, segala sesuatu itu sia-sia. Tapi saya percaya satu hal yang tidak pernah sia-sia. Yaitu namanya firman Tuhan. Yaitu namanya Injil. Apalagi Injil kerajaan surga. Mari menyelidiki, merenungkan, mempelajari. Besok dan lusa kita akan melihat. Firman Tuhan itu sebetulnya untuk apa diberikan. Tujuannya apa? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan.
Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang begitu dalam yang Engkau tunjukkan. Setiap kali kami dapat renungkan Tuhan, kami dapat mempelajari sesuatu yang baru. Hari ini hamba berdoa Tuhan, Engkau benar-benar membuka hati kami, pikiran kami, akal budi kami Tuhan. Supaya Roh Kudus yang berkarya dalam seluruh aspek kehidupan kami. Untuk mata kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Supaya firman itu dapat masuk dalam hati kami masing-masing. Dan kami akan tinggal di dalam Engkau ya Yesus. Dan kami juga berkata, firman-Mu tetap tinggal. Karena satu hal yang tidak akan lenyap, itu firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Makanya penting sekali Tuhan untuk kita cari Engkau. Supaya Roh Kudus mengajar kami seluruh kebenarannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Semua katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Ya, kita tetap belajar tentang apa sih tujuannya daripada firman Tuhan. Mari kita tetap buka hati kami. Ya, siap, sedia, selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.